pada tahun 2018. Yuka Takaoka, seorang gadis berusia 21 tahun yang tinggal di Shinjuku, sebuah distrik khusus di Tokyo yang dikenal ramai dengan klub malam, tempat karaoke, dan restoran kelas atas, di mana Yuka menjalani kehidupannya di sana. Di mana sebelumnya, pada usia 19 tahun, Yuka menjadi manajer di sebuah klub malam, sebuah bar yang mempekerjakan karyawan wanita untuk menyajikan minum dan menemani ngobrol para tamu yang datang. Yuka juga merupakan penggemar anime, animasi khas Jepang yang sangat populer. Bahkan Yuka juga sering memposting foto dirinya yang berdandan mirip dengan beberapa karakter anime favoritnya. Hingga foto-foto itu pun menghiasi halaman Twitter dan Instagramnya. Sebenarnya, Yuka adalah individu yang pemalu dan pendiam. Tetapi dia semakin percaya diri ketika dia semakin banyak tahu tentang berbagai hal. Berbicara tentang anime sebelumnya, ada sebuah karakter yang disebut dengan yandere, di mana yandere sendiri berasal dari kata Jepang, yaitu yanderu, yang memiliki arti sakit jiwa. Jadi karakter anime yang biasanya disebut dengan yandere adalah sebuah karakter yang mempunyai penampilan seperti gadis normal, memiliki sifat ceria, suka bersosialisasi, namun dibalik itu semua, dia mempunyai sifat sadis seperti terlalu posesif dan overprotective terhadap orang yang disayanginya, hingga tidak segan untuk berbuat kejam. Itulah sedikit gambaran tentang yandere dalam karakter anime. Kembali ke cerita Yuka, di mana di bulan Oktober tahun itu, ketika dia masih bekerja di klub yang dikelolanya, dia bertemu dengan seorang pria berumur 20 tahun bernama Phoenix Luna, di mana Luna juga merupakan seorang manajer di sebuah klub malam yang berada di kawasan itu juga. Namun di sini, Phoenix Luna mempekerjakan karyawan pria untuk menemani para tamu wanita yang datang. Klub malam milik Phoenix pun begitu populer di kawasan itu karena begitu banyak pelanggan yang datang dan kembali ke sana. Disinilah Phoenix pun dan Yuka mempunyai banyak kesamaan, hingga mereka memiliki kecocokan dan bisa saling memahami satu sama lain. Di mana setelah beberapa waktu kemudian, mereka memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan asmara yang awalnya berjalan manis, kini mulai terguncang. Setelah Yuka bersikap semakin posesif kepada Phoenix, di mana dia selalu memantau keberadaan Phoenix di setiap waktu, dan juga selalu berusaha untuk mengecek isi pesan di ponsel Phoenix ketika dia sedang lengah. Bahkan, Yuka juga nekat menyewa jasa Phoenix secara pribadi untuk menemaninya minum di klub malam kepunyaan Phoenix. Hal itu bertujuan agar Phoenix tidak menemui pelanggan wanita yang lain. Kemudian, beberapa bulan setelah keduanya mulai menjalin hubungan, semua masih berjalan cukup baik. Meski kadang ada sedikit ketegangan di sana-sini, namun keduanya masih mempertahankan hubungan mereka. Pada saat itu, Yuka memutuskan untuk meliburkan diri untuk beberapa hari ke depan, karena dia harus menyelesaikan beberapa hal di apartemennya. Dia pun meminta Phoenix untuk datang dan membantunya. Phoenix pun bersedia datang, meski saat itu dia datang sedikit terlambat karena dia harus menyelesaikan beberapa hal terhadap bar yang dimilikinya. Saat Phoenix tiba di apartemen Yuka, Phoenix meminta izin untuk mandi karena dia merasa sedikit kelelahan. Yuka pun setuju dengan permintaan dari kekasihnya itu. Ternyata, ketika Phoenix sedang mandi, kesempatan itu digunakan Yuka untuk mengecek isi ponsel dari kekasihnya itu. Di mana di ponsel itu, Yuka menemukan beberapa foto Phoenix bersama wanita lain. Atas penemuan foto itu, Yuka pun curiga dan mulai merasa jika dalam beberapa hari terakhir, Phoenix mulai menjauhinya. Oleh sebab itulah, Yuka yakin jika Phoenix telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Setelah itu, Phoenix yang baru saja selesai mandi, dia pun menuju kamar tidur dan berbaring di sana. Karena rasa lelah menghinggapi Phoenix, dia pun memutuskan untuk tidur. Setelah beberapa waktu berlalu, Phoenix yang sedang tidur merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada perutnya. Dia pun membuka mata dan melihat sebuah pisau menancap di perutnya. Phoenix pun kebingungan, apakah itu nyata atau sebatas mimpi.
Namun dia segera sadar setelah melihat Yuka yang ada di dekatnya. Ponik pun langsung mendorong Yuka dan segera berlari pergi keluar, di mana Yuka pun juga ikut mengejarnya. Di mana Yuka sempat meraih Ponik, namun Ponik kembali mendorongnya. Ponik pun segera menuju masuk ke pintu lift, di mana ketika Ponik sampai ke lantai dasar, dia pun segera keluar. Namun Ponik yang banyak kehabisan darah, seketika itu juga dia pun segera terjatuh ke lantai dan mulai hilang kesadaran. Dan saat itulah Yuka kembali datang dan menghampiri Ponik. Pemandangan yang mengerikan pun tersaji terhadap para orang yang lewat di lobi itu, di mana Yuka duduk di samping Ponik yang berlumuran darah sembari menelpon temannya. Beberapa saat kemudian, pihak kepolisian pun datang dan berusaha mengamankan kejadian itu. Namun di sini Yuka enggan beranjak pergi, di mana dia tetap duduk di samping Ponik yang kritis. Sementara orang-orang yang menyaksikan hal itu, mereka merasa ketakutan kalau Yuka juga bertindak nekat kepada mereka. Setelah itu, usaha polisi pun berhasil untuk mengamankan Yuka yang sebelumnya duduk di samping tubuh kekasihnya itu sambil menelpon dan menghisap sebatang rokok. Polisi pun menyita sebilah pisau dan sepucuk surat yang ditulis dengan darah. Surat itu berbunyi, "Aku mencintaimu." Para petugas pun bertanya, mengapa Yuka melakukan hal itu. Yuka menjawab jika dia sedih mengetahui kekasihnya itu berselingkuh. Dia pun ingin bunuh diri. Yuka beralasan dengan membunuh Ponik, dia dan kekasihnya itu pun akan bisa mati bersama, karena Yuka ingin bersama Ponik selama-lamanya. Pernyataan itu menunjukkan jika Yuka sudah cinta mati dengan kekasihnya itu. Kemudian polisi pun membawa Yuka ke kantor polisi, di mana sebelum masuk ke dalam mobil, di sini Yuka sempat tersenyum. Setelah kejadian itu, Ponik yang sebelumnya mengalami kritis sempat dilarikan ke rumah sakit. Meski terluka parah, ternyata nyawa Ponik masih bisa diselamatkan. Setelah keadaan Ponik yang sudah membaik, dia mengatakan jika dia tidak menyimpan dendam kepada Yuka. Bahkan dia meminta para hakim untuk memperingan hukuman untuk Yuka. Itulah yang dikatakan Ponik Luna ketika ada wartawan yang menanyainya. Pada tanggal 5 Desember 2019, hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Yuka selama 3 tahun 6 bulan atas kasus percobaan pembunuhan. Yuka juga diminta membayar denda sebanyak 5 juta yen atau setara dengan 700 juta rupiah untuk potongan masa tahanannya. Dan atas kejadian itu juga, nama Yuka pun mulai dikenal luas oleh para penggemar anime, di mana mereka percaya jika Yuka adalah yandere di dunia nyata. Mereka berpendapat jika Yuka tidak perlu dihujat karena dia hanya membutuhkan rehabilitasi untuk kesehatan mentalnya. Bahkan para penggemar anime itu juga menyuarakan agar Yuka bisa dibebaskan. Nyatanya, aksi suara itu cukup banyak mendapatkan dukungan. Setelah semua berlalu, atas kasus ini, Yuka pun dijadwalkan akan bebas pada bulan Mei 2023. Dan inilah kisah dari Yuka Takaoka, gadis yang bersifat yandere, mirip dengan karakter anime. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, tulis komentar, dan subscribe channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.